أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, taufik, umur untuk bisa kita sama-sama mengkaji dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka kita memohon kepada Allah taufik agar kita, apa yang kita usahakan dari kita menuntut ilmu, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan tambahan ketakwaan di sisinya. Sebelum kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengingatkan bahwasanya kita alhamdulillah sekali lagi kita telah memasuki bulan yang mulia ya. Hari-hari apa namanya 10 awal hari bulan Dzulhijjah itu itu termasuk hari-hari yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dan banyak sekali fadilah yang kaum muslimin kebanyakan masih tidak tahu ya. Maka kita ingatkan untuk pribadi dan jamaah sekalian memanfaatkan benar-benar 10 hari awal wal fajr walayalin ashar ya, demi waktu fajar dan layalin ashar, hari 10 hari itu maksudnya 10 Dzulhijjah. Di situ kesempatan kita bertakwa kepada Allah karena di dalam hari-hari itu dilipat gandakan amal kebaikan. Di antara amal soleh yang kita bisa kerjakan ya, itu banyak berzikir kepada Allah ya, memperbanyak takbir, tahlil, takbir Allahu Akbar, tahlil ya, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, dan tahmid ya. Alhamdulillah. Kemudian juga amalan yang lain tidak kalah pentingnya adalah kita hendaknya mengusahakan untuk berpuasa, puasa sunnah ya. Puasa sunnah, niatnya puasa sunnah apa? Dzulhijjah ini. Kalau masih ada utang Ramadan ya niat puasa utang Ramadan, tapi dengan harapan bisa mendapat keutamaan fadilah daripada hari Dzulhijjah. Jadi bisa double ya, meskipun niat utamanya tetap puasa Ramadan karena wajib, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ya, pernah mengqadha Ramadan di 10 awal Dzulhijjah, hari Dzulhijjah, karena memang beliau faqih, tahu kesempatan keutamaan yang tidak boleh disia-siakan untuk puasa di hari-hari itu. Zikir, puasa, kemudian bisa tilawah ya, baca Quran tadarus ya, diperbanyak lagi, kemudian bisa bersedekah. Paling mulianya sedekah ya nanti sedekah kurban ya, sedekah yang
paling diutamakan. Termasuk sedekah-sedekah yang lain sifatnya materi maupun non materi. Ya. Tentunya haji, ya haji bagi yang mampu. Meskipun qadarullah beberapa visa furoda nggak turun, ya itu hanya ala kulli hal haji kita niatkan, ya kita sama-sama niatkan. Karena itu panggilan dari Allah. Bagi yang tidak bisa berhaji, maka kita disunahkan untuk puasa apa namanya? Bulan Arafah itu loh. Hari Arafah. Ya, puasa Arafah. Tasu'ah dan Asyura, ya. Kemudian memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Maka inilah beberapa amalan-amalan sunnah yang harus kita bedakan hari-hari ini dengan hari-hari biasanya. Karena sebagian ulama berpendapat siangnya hari yang paling afdol di siang hari itu ya hari-hari ini sampai nanti Arafah puncaknya. Dan malamnya itu Ramadan. Kalau siangnya itu siang Dzulhijjah, hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Yang keutamaannya lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah, yang kemudian dia berjuang di jalan Allah, mendermakan jiwa dan hartanya, ya, dan pulang tanpa meninggalkan hanya nama saja. Ya, artinya pulang hanya meninggalkan nama saja. Itu pun lebih mulia daripada itu semua. Jadi luar biasa pahalanya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah kali ini kita akan melanjutkan kembali berkaitan dengan keutamaan sahabat dan kedudukan mereka. Terakhir kita membahas tentang Khalifah Utsman ya. Kemudian sekarang Ali, ya. Berkata al-muallif, penulis rahimahullah ta'ala, beliau adalah Imam Abi Bakar Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, di dalam mantumah Al-Haiyah yang disyarah oleh guru daripada guru-guru kita, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Berkata, wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Yang keempat, ya, urutan dari kemuliaan itu adalah sebaik-baik penciptaan setelah mereka, setelah khalifah yang ketiga, yaitu Ali. Yang keempatnya Ali. Beliau adalah sahibul khair, pemilik kebaikan, dan dengan kebaikan munjihu, mendapat kesuksesan. Tentunya di sini beberapa keutamaan yang disebutkan oleh pensarah, di mana Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib adalah seorang Amirul Mukminin, adalah anak paman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan suami dari putrinya Fatimah. Yang dikatakan kepada Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Hadis muttafaqun alaih. Tidaklah kalian ridha ada seseorang antakuna minni dari golonganku bimanzilati Harun, dia kedudukannya seperti Harun min Musa, Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam, ya. Kecuali dia bukan Nabi setelahku, ya.
Dan ini di beliau radhiyallahu taala anhu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu ketika perang Tabuk. Ketika Nabi alaihi wasallam menugaskan Ali radhiyallahu taala anhu untuk tinggal di Madinah, ya, untuk mewakili daripada posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi wasallam menghiburnya dan mengatakan kepadanya, memotivasinya bahwasanya engkau wahai Ali di sisiku itu seperti kedudukannya Nabi Harun di samping Nabi Musa. Jadi karena menjadi kebiasaan Nabi Harun itu seringkali dijadikan Nabi Musa sebagai wakil dalam perjanjian-perjanjian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ukhlufni fi qaumi, gantikan aku untuk mengurusi kaumku. Jadi ketika itu Nabi alaihissalam juga memerintahkan kepada Ali radhiyallahu ta'ala untuk menggantikan sementara Nabi alaihissalam di Madinah ketika perang Tabuk. Nah, ini ketika kondisi beliau masih hidup, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup, ya. Bukan sebagaimana anggapan kaum Rafidhah, ya, yang mana mereka orang-orang Rafidhah itu menganggap harusnya Ali menjadi khalifah setelah kematian Nabi alaihissalam. Tapi bukan seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma'an Ali radhiyallahu anhu lamma dhahaba ila Tabuk mithla ma fa'ala Musa ma Harun. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ali radhiyallahu anhu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Harun kepada Nabi Musa kepada Nabi Harun saudaranya sebagai pengganti semasa hidupnya, bukan ketika meninggalnya. Nah, ini masalahnya lain lagi. Ketika sudah meninggal, ini sudah bukan permasalahan harusnya langsung kepada Ali secara khalifah, bukan secara khalifah, tapi ketika sebatas ketika beliau masih hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keutamaan berikutnya dari Khalifah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau semasa hidupnya memerangi Khawarij, ya, madhabul Khawarij, dan menghilangkan fitnah mereka. Ya, karena kaum Khawarij meyakini bahwasanya Ali salah dalam berhukum, menganggap hukum yang dibuat oleh Ali, padahal beliau semasa itu sebagai khalifah, ya, ketika berselisih dengan dengan Muawiyah, ya, perang Jamal, perang Siffin, ya, perang saudara. Istilahnya perang saudara yang terjadi pertama kali perang saudara yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu dua perang itu, ya, perang Jamal, perang Siffin. Ketika itu Ali menghukumi sesuatu, beristihad sebagai pemerintah kan wajar, ya. Tapi orang-orang Khawarij menganggap itu ketidakwajaran, kesewenang-wenangan, ya, yang menganggap bahwasanya Ali telah berhukum dengan hukum selain Allah, maka dianggap kafir. Ala kulli hal, pemikiran seperti ini seperti yang didengungkan oleh orang-orang Khawarij dan yang semasa saat ini sampai neo Khawarij
mereka juga sama saja, artinya mereka hulu berlebihan dalam tahkim, dalam menghukumi. Semua yang mereka anggap memutlakkan semua yang hukum yang diberlakukan selain dari hukum Allah, berarti semuanya kafir dan halal darahnya. Itu mazhab Khawarij. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini permasalahan yang panjang, ya, kita tidak membahas banyak lebar sini. Ala kulli hal, intinya mereka salah. Ini kelompok Khawarij adalah kelompok yang menyimpang karena berhukum dengan hawa nafsunya, bukan atas ilmu. Itu intinya, ya. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah awwalu man aslama minas sibyan. Pertama kali dari anak-anak yang masuk Islam, yang merdeka, ya. Sebagaimana yang pertama kali dari laki-laki merdeka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan pertama kali yang masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dan disebutkan juga orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya, yaitu Bilal ibn Rabah. Kemudian orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang-orang yang pendahulu, minas sabiqin as-sabiqun al-awwalin, minas sabiqin al-awwalin, ya, orang-orang pendahulu, para pelopor, para pendahulu, para salaf, ya, termasuk salaf dari umat ini yang pertama kali awal-awal masuk Islam. Beliau adalah menikahi putri dari Rasulullah SAW, yaitu Fatimah, dan Abul Hasanain, Abul Hasanain, bapaknya dua Hasan. Siapa itu? Hasan dan Husain, ya, yang merupakan kedua anak yang pemimpin para pemuda penduduk surga. Dan kemudian di antara keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga ketika perang Khaybar, beliau termasuk orang yang dikatakan kepada Nabi SAW, sungguh akan aku berikan bendera suatu saat seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Maka ketika itu para sahabat menginginkan yang disebut oleh Rasul itu. Ternyata yang disebut di dalam hadis itu, sungguh aku akan memberikan sebuah rayah, sebuah bendera, itu adalah kepada Ali radhiyallahu ta'ala, ya. Dan sangat banyak sekali, maka cukup kita sebutkan poin-poinnya sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah ta'ala. Kemudian bait berikutnya yang ke-17 dan 18. Fadlu baqil asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Keutamaan 10 yang lainnya yang dijamin masuk surga. Ya, tadi kan 4 khalifah, ya. Setelahnya berarti kan sisa 6. Siapa saja itu? Maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah taala dalam baitnya, wa innahum, dan mereka, larahtu la raiba fihim, kelompok, ya, la raiba fihim, yang tidak ada keraguan sedikit pun, ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu, mereka berada di atas unta-unta surga Firdaus, di atas punuk-punuk Firdaus.
bin nuri dengan cahayanya, tasrahu menerangi jalan. Kemudian bait berikutnya disebutkan Sa'idun wa Sa'dun wa bnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu. Jadi ada 6. Sa'id, Sa'ad, Ibnu Auf, Talhah, Amiru Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu. Yang mulia, yang terpuji. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disyarah oleh Syekh Hafizahullah taala, dan mereka ada kelompok yang tidak ada keraguan. Ar-rahtu dalam bahasa Arab itu adalah al-jamaah dunal asyrah. Jadi sebuah kumpulan manusia itu jumlahnya tidak lebih dari 10. Itu namanya rahtun. Ar-rahtu, ya, sekelompok, tapi tidak lebih daripada 10. Yang dimaksud mereka rahtu itu, kumpulan manusia itu adalah 10, ya, pas ya berarti. Jadi tidak lebih dari 10, tidak lebih dari 10. Ya. Jadi rahtu itu lebih dari 3 dan tidak lebih daripada 10. Nah, gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah diklaim sama syariat, sama Allah dan Rasulnya masuk surga. Di atas nujubil firdaus, di atas nuk, yaitu punuk onta atau onta, mereka berjalan di surga. Bin nuri tasrahu, dengan tasrahu bercahaya, memberikan cahaya ketika mereka berjalan. Ketika disebutkan 4 tadi Khulafa Rasyidin, kemudian disebutkan sisanya yang mereka semuanya dipersaksikan surga. Yang pertama adalah Sa'id. Siapakah Sa'id itu? Yaitu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Itu anak dari paman, ya, Ibni Ami Umar, anak dari paman Umar Ibn Khattab, suami dari saudarinya Umar, zauji ukhti Umar radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kemudian yang kedua adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ya. Yang ketiga adalah Ibnu Auf. Ibnu Auf ini siapa? Yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat yang kaya raya, yang terkenal dengan kedermawannya. Banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang keempat adalah Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah. Kemudian yang kelima adalah Amir. Amir itu nama daripada kunyah Abu Ubaidah. Ya, Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, ya, sahabat yang terpercaya, ya. Wa Fihrin itu termasuk kakek Nabi, termasuk keturunan dari kakeknya Nabi alaihissalam, dan bapaknya, ya, Fihrin itu termasuk keturunan dari Quraisy. Kemudian As-Sadis, yang keenam adalah Az-Zubair. Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Iya. Pasukan atau penolong daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka keenam itu plus khalifah yang 4,
maka semuanya ada berapa? 10 yang dijamin masuk surga. Mereka disepakati termasuk sahabat yang paling mulia, paling afdal. Dan semuanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala orang-orang Quraisy, ya, keturunan Quraisy. Kemudian kita lanjutkan setelah itu bait ke-19 dan 20 berkaitan dengan ihsanul qauli fi sahabah radhiyallahu anhum wa hukmut ta'ni fihim. Ihsanul qauli fi sahabah. Jadi kita itu harus wajib berkata baik kepada para sahabat. Ya. Dan hukum mentaan itu apa? Mencela, meremehkan, mencela, membenci para sahabat. Nah, ini insyaallah kita akan bahas. Berkata muallif rahimahullah, wa qul, katakanlah, khaira qaulin fis sahabah, sebaik-baik ucapan kepada sahabat, kullihim, semuanya. Jadi ini mengisyaratkan kepada semua sahabat. Wala taqta'anan ta'ibu wa tajrahu. Kata beliau, janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang mencela, orang yang suka mencela, yaitu mencela dan mengorek kesalahan mereka. Faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim. Sungguh wahyu yang jelas, artinya Al-Quran dan Sunnah, telah natoko, telah mengucapkan, telah mengikrarkan semua Al-Quran dan Sunnah telah tertulis di situ, mengisahkan, memberitakan tentang kemuliaan mereka. Wafil fathi, terutama di dalam surat Al-Fatah, ayun, ada ayat-ayat lis sahabati tamdahu, yang memuji para sahabat. Nah, ini mengisyaratkan fathi itu surat Al-Fatah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai mengetahui keutamaan mereka dan sedikit beberapa hal yang menjadi sifat manusiawi seperti perselisihan yang tadi yang kita isyaratkan tadi, adab, ya namanya juga manusia tidak ada yang sempurna, tapi ingat Al-Quran bagaimana memandang mereka. Nah, kita harus ikuti, jangan kita mengatakan kepada mereka dengan ego, dengan hawa nafsu, ya. Meskipun sebagai seorang analisis, seorang penulis atau pengkritik, tetap kita hati-hati ketika menemui sahabat, nama dari sahabat. Jangan pernah kita terbesit untuk mengatakan, oh si sahabat si fulan itu orangnya temperamen, oh itu kasar, suka mukul. Meskipun Rasulullah sendiri yang bilang, ya, di antara gambaran Rasul kan menggambarkan sebagian sahabat, oh si fulan itu gini, oh si fulan gini. Tapi tetap itu bainahu, dan sudah selesai. Dan Allah sudah ridho kepada mereka. Masalahnya itu radhiyallahu anhum. Mereka sudah selesai. Di sisi Allah mereka diampuni semua. Mereka dikatakan oleh ulama ahli hadis, mereka ashabul udul. Udul itu artinya adil. Jadi ketika sebuah riwayat itu sampai kepada sahabat, sudah sami'na wa ata'na. Jangan dianggap itu hasan apa ada sesuatu yang ilat, cacat, tidak bisa. Ketika sudah sampai sahabat, sudah kita hukumi adil semua. Beda dengan di bawahnya sahabat tabi'in atau tabi'un itu masih bisa cara ta'dil, istilahnya dilihat, oh ini riwayatnya suluknya gimana, akhlaknya seperti apa, ini dobetnya seperti apa, hafalannya seperti apa, akhlaknya seperti apa, masih bisa diulik, ya, diteliti. Tapi kalau sudah sampai nama sahabat, oh ini sahabi, udah pernah melihat Rasul, udah pernah menyaksikan Rasul, berkumpul sama-sama menyaksikan wahyu turun, bagaimana
dan lain sebagainya, maka kita diam di situ. Nah, disitulah ciri ahli sunnah wal jamaah ketika menyinggung sahabat, sudah jangan pernah mengatakan kecuali kebaikan. Ya, meskipun kita tahu sekali lagi manusia ya, manusiawi, wajar. Aisyah pernah cemburu, ya wajar, manusiawi ya kan. Tapi semuanya menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dikatakan katakanlah dengan baik, sebuah ucapan jangan sampai terbesit ya, dzan merendahkan, mengurangi, bahkan tanakus lil mafdul ya, mengurangi sesuatu yang sudah Allah garansi memberikan fadilah kepada mereka. Mereka semua sahabat itu memiliki keutamaan dan mereka telah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolong agama Allah. Mereka telah berjumpa langsung kepada Nabi alaihi wasallam, melihat secara langsung, beriman secara langsung, berkumpul dengan Nabi. Salat, mereka pernah salat di belakang Nabi dan mereka telah mendengar langsung ucapan Nabi alaihi wasallam. Maka fis sahabati kullihim, itu semua sahabat Rasulullah SAW dikhususkan mereka yastahiquna al-madah wa tsana, mereka berhak untuk kita kita puji ya. Jangan pernah sekali-kali jadi ta'anan, orang yang mentaan ya, mencari-cari aib mereka. Ini mengisyaratkan kepada siapa ini? Ya, diantaranya apa yang dilakukan oleh Rafidhah qabbahahumullah. Mereka adalah musuh-musuh, mereka adalah musuh agama, musuh umat ini ya, musuh Islam. Sebagaimana juga apa yang telah dilakukan dalam sejarah orang-orang Khawarij, yang mereka semua mengkafirkan sahabat. Jadi orang-orang Rafidhah, Syiah ya, sempalan dari Syiah, itu mereka semua mengkafirkan sahabat, dikecualikan 1-2. Dan juga Khawarij, mereka juga mengkafirkan sahabat. Bahkan Khawarij itu ketika didakwahkan sahabat Nabi SAW diremehkan. Mereka, orang-orang Khawarij itu meremehkan ahlu sunnah wal jamaah ya. Meremehkan bacaan Qur'annya, tilawahnya, meremehkan sholatnya, meremehkan sholat malamnya, meremehkan ibadah-ibadah semua ya. Mereka semangat tapi tanpa ilmu ya, sebagaimana anak panah itu kan digambarkan itu melebihi daripada harusnya nancap ke sini tapi tembus, artinya berlebihan, hulu, ekstrim, sasarannya terlalu sana. Itu Nabi hanya menggambarkan seperti itu. Artinya kalau kita ambil secara umum, mereka adalah anak-anak muda biasanya ya, anak-anak muda yang semangat hamasah tinggi, semangat juangnya tinggi, tapi tidak ada yang membimbing, tidak ada ulama di sisi mereka, tidak ada orang tua, tidak ada ilmu yang mereka bisa mengambil kebijakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diisyaratkan di situ dalam surat Al-Fatah beberapa ayat yang sudah juga kita sebutkan ya. Sebelumnya di surat At-Taubah ayat 100 disebutkan bahwasanya mereka as-sabiqunal awwalun, yang mana Allah telah meridhai mereka dan Allah telah memberikan mereka jannatin tajri tahtahal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Kemudian di surat Al-Fatah itu ada surat Al-Fatah ayat 1 kemudian ayat 10. Ya, ayat 5 dulu. Al-Fatah ayat 5. Ya. Allah Ta'ala berfirman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Dan Allah memasukkan kaum mukminin dan mukminat surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Dan Allah telah menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Nah, ini menunjukkan mereka manusia biasa, tapi Allah sudah mengampuni mereka. Dan itu termasuk di sisi Allah adalah kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar. Kemudian surat Al-Fatah ayat 10 juga Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, ya, sesungguhnya yubayyi'una Allah, sesungguhnya Allah membaiat, sesungguhnya mereka membaiat Allah, ya, janji Allah, karena Rasul terikat dengan janji Allah juga, dan tangan Allah di atas tangan mereka, artinya Allah sepakat, Allah ridho dengan mereka. Kemudian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Fatah ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman. Allah menyaksikan mereka telah berbaiat kepadamu di bawah pohon itu, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, sehingga Allah menurunkan ketenangan, as-sakinah, di atas mereka. Kemudian juga di surat berikutnya Al-Fatah ayat 29. Nah, ini puncaknya, jadi akhirnya Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasul, asyidda'u 'alal kuffar. Ini salah satu sifat mereka adalah keras terhadap orang-orang yang ingkar, orang yang kafir. Tapi salah satu sisi mereka ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang bersama kaum muslimin. Ya, bukan sebaliknya. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang berikutnya sifat mereka ketika kamu melihat mereka orang-orang yang sering melakukan sholat, ya, rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud mereka itu lillahi ta'ala, mencari fadilah dari Allah, karunia Allah dan ridhonya. Jadi mereka benar-benar menjalankan ibadah sholatnya itu ikhlas untuk Allah. Kemudian juga di antara ciri mereka, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum ay alamah, ada tanda di wajah mereka, athar sujud, ya, bekas daripada sujud. Ya, artinya dari wajah mereka itu nampak semeringah, nampak orang-orang yang, ya, taat sholat, ya. Ada yang mengartikan athar sujud itu, ya, tapi itu kata ulama bukan, ya, tidak seperti itu. Tapi jelas orang yang suka berwudu itu nampak dari wajahnya berseri-seri, ya. Jadi apa, bahasa anak sekarang itu aura, ya, auranya kelihatan, auranya glowing, ya, betul, ya. Tidak harus apa ireng gitu jidatnya. Jadi kalau belum ireng, belum mantep, enggak gitu, ya, bukan, itu salah paham, ya. Itu hanya efek karena sering apa nempel di karpet di tempat suci, ya.
Kemudian apa? Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah mathaluhum ay sifatuhum, sifat-sifat mereka yang juga disebutkan dalam Taurat. Wa mathalum fil Injil, dan sifat mereka juga Allah sebutkan di dalam kitab Injil. Kazara'in akhraja syat'ahu, seperti zara'. Zara' itu tanaman, mazra'ah, di dalam sebuah kebun. Zara' akhraja syat'ahu, akhraja yang keluar, syat'ahu itu tunasnya. Fa'azarahu, kemudian tunas itu saling menopang, menguatkan. Fastaghlada, maka lama-lama tunas itu menguat. Fastawa, maka tunas itu tumbuh hingga sempurna, lurus, tegak lurus. Ala suqih, di atas dahannya, di atas pokoknya, pohon-pohon itu. Yang mana pohon-pohon itu yang Allah gambarkan. Ya, pohon itu kan sesuatu yang indah. Ya, pepohonan itu hijau. Yu'jibuz zurra'a, yang mana para penanam tadi takjub melihat tanaman-tanaman itu. Liyaghidha bihimul kuffar, tapi Allah membuat tanaman-tanaman itu liyaghidha. Ghaidun itu marah, murka, dongkol. Ya. Oleh siapa? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir melihat mereka, para sahabat yang bagus itu, rupawan yang bagus, yang akhlaknya mulia, yang semua yang mereka tampilkan dari zahirnya, batinnya, itu justru membuat benci orang-orang kafir. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan jangan sampai kita membenci sahabat. Karena apa? Yang membenci sahabat adalah apa? Orang yang kafir. Di sini disyaratkan di sini. Karena hanya orang kafir saja, kata Allah, ghaib, marah, benci, hasad, iri, dengki sama orang-orang mukmin. Perhatikan di situ. Padahal kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu, Allah janji kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal solih, minhum, diantara mereka ada maghfirah, ada ampunan, wa ajran, pahala, wa ajran azimah, pahala yang besar. Mungkin bisa adzan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Jadi tadi di dalam surat Al-Fatih ayat 29 kita bisa mengambil kesimpulan setelah kita mengetahui keutamaan daripada sahabat, setelah kita mengetahui 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian kita tidak boleh mencela mereka. Ya, tidak boleh mencela mereka. Kita katakan kebaikan sebagaimana Al-Qur'an juga telah memuji mereka. Dan ancaman bagi orang-orang yang mencela, membenci sahabat, sebagaimana dikatakan liyaghidha bihimul kuffar, Allah buat permisalan itu supaya orang-orang kafir itu liyaghidha bihimul kuffar, supaya orang-orang kafir itu marah. Ya, itulah luar biasa ya. Memang kaum mukminin, semakin orang beriman, semakin orang bertakwa, dan semakin mereka menampilkan keimanan, ketakwaan, keimanan, ya, keislamannya, maka otomatis pasti ada orang-orang istilahnya haters, ya, pembenci, yang ngomong hater, ya.
maka jangan sampai. Karena Allah mensifati fadalla ala anna alladhi yaqtad, kata Asyarih di sini, ayat tadi menunjukkan bahwasanya orang yang membenci, hasad, iri, dengki, mencela sahabat, memusuhi mereka, membenci mereka, annahu kafirun, maka dia telah kufur binassi hadil ayat al-karimah, sesuai dengan nas daripada ayat ini. Maka kita sebagai bukan ya penerus ya, kita generasi penerus, maka kita kalau tidak tahu tentang mereka jangan pernah menjelekkan mereka. Nah, di sini juga kita di dalam ayat itu juga bagaimana mereka para sahabat itu asyidda wal kufar ruhama bainahum, punya batasan yang tegas itu dalam akidah. Iya, seorang muslim itu harus punya batasan yang tegas. Kapan dia harus kokoh dengan imannya? Iya, syiddah itu maksudnya kokoh, kuat, ya. Tidak terpengaruh dengan ideologi kekufuran. Itu kan kalau kita ambil secara faedah secara umum ya. Tapi di sisi lain ruhama bainahum, sesama kaum muslimin saling berkasih sayang, bukan terus ada salah sedikit sengaja dicari kesalahannya terus ini dilaporkan, Ustadz ini pengajian itu apa ngomong. Ada orang tipe-tipe kayak gitu perusuh ya. Orang-orang tipe-tipe perusuh itu biasanya yang baru awal-awal ngaji, yang semangat tadi, yang semangat tapi mendahului ilmunya, mendahului akhlaknya. Makanya seperti itu, jadinya ngajinya hanya untuk nyari kesalahan saudaranya. Nah, itu berarti salah dia dalam menerapkan dalam mengikuti manhajus salaf, manhaj sahabat. Dia mengakunya mengikuti sahabat, tapi akhlaknya ternyata bukan ruhama bainahum, tapi mencari kesalahan-kesalahan. Nah, ini berarti ada yang salah. Ya, berarti ada yang salah. Tapi dengan orang-orang yang sesat, orang yang kafir, mereka bermudah-mudahan saling istilahnya ya menggadaikan akidah seperti itu. Jadi kaum muslimin jelas ya, tegas, ada punya batasan. Kemudian sholatnya, ibadahnya itu juga sangat terlihat, karena di sholat, di ibadah itu memunculkan energi yang positif tadi ya. Nampak alamah, yaitu dari Allah. Ada energi yang positif yang nampak dari wajah mereka, karena dari wajah itu kalau dalam ilmu yang bisa melihat ya ada ilmunya kan. Nah, ada ilmunya, melihat wajah itu langsung ketahuan, oh ini orangnya gini, karakternya gini. Dan ya, ada ilmu tentang firasah gitu. Ada ilmunya, ya, membaca dari wajah. Karena wajah seorang beriman itu tulus apa adanya, nggak ada yang disembunyikan. Itu ciri orang beriman itu, nampak dari wajahnya tulus, berseri-seri, ya. Jadi athar sujudnya itu benar-benar kelihatan. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali, termasuk apa yang kita lakukan itu selalu pasti akan ada hatersnya ya. Iya, selalu akan ada hatersnya. Dan itu tidak perlu kita buang-buang energi ke situ. Cukup fokus pada leverage sendiri ya, menaikkan nilai kita, value kita sendiri. Kita banyak belajar. Tidak perlu ikut-ikutan teman-teman yang ikut-ikutan mencela, beda ustadz mencela gitu kan. Tidak perlu ikut-ikutan. Kita tetap mengikuti para ulama kita, ustadz-ustadz kita dan para ulama kita. Taib, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kita nasallah taufik, kita minta kepada Allah manfaat, keberkahan atas ilmu yang kita pelajari.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد